seluruh santri waktu itu yang ngaji, istirahat, masjid tutup, sabar. Memang manusia itu ada masanya kelahi, musuhnya banyak. Manusia itu memang musuhnya banyak dari dulu, karena manusia ini pendatang. Manusia ini kan musuhnya banyak dari dulu karena pendatang. Kenapa disebut pendatang? Allah yang menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan bikin penguasa, pemimpin di bumi. Dari mana? Dari langit. Diturunkan ke sini. Jadi sampean ini, manusia ini termasuk alien, hantu. Lihat temennya malaikat, temennya iblis. Jadi manusia itu keren. Temennya malaikat, temennya iblis itu sampean itu. Bukan penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi itu ya itu asli penduduk bumi. Ya babi itu asli penduduk bumi. Anjing, celeng, ular, sapi, kambing itu asli penduduk bumi. Itu asli lah. Manusia itu enggak. Makanya ketika manusia turun, musuhnya banyak. Karena manusia ini disifati dalam dialog antar malaikat dan Allah, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan membuat yang senengannya ngerusak dan menumpahkan darah? Ternyata begitu manusia turun, memang senengnya ngerusak. Apa aja kalau kedatangan manusia rusak, pasti dan wajib. Wajib rusak. Manusia mau bikin rumah, merusak hutan. Ya kalau nggak boleh nebang pohon, mau bikin rumah dari mana? Ya manusia harus merusak hutan, ditebang. Nah sementara hutan itu tempatnya ular, maka sampean kalau merusak hutan, musuhan sama ular, digigit mati. Tapi karena manusia lama-lama pinter, ularnya dimakan, mati kan? Terus gitu jadi manusia itu kan? Manusia bikin lapangan, ya manusia bikin lapangan sepak bola, itu merusak rumahnya tikus. Tikusnya nggak punya rumah, pergi. Akhirnya begitu tanami padi, padinya dimakan tikus, gantian mau musuhan. Selalu gitu, manusia itu merusak. Mau bikin baju, merusak rumahnya ulat. Ulat sutra bikin rumah dirusak. Maka sampean kena ulat gatelen. Manusia itu merusak, memang harus begitu. Mau bikin masjid, merusak gunung, pasirnya ditambang, batunya ditambang. Terus akhirnya bikin pabrik semen, merusak tanah, rumahnya semut, rumahnya yuyu dirusak semua. Ya begitu. Mau bikin anak, merusak anak orang. Ini memang manusia, ini memang manusia itu begitu. Rusak manusia itu, makanya musuhnya Pak banyak, merusak hutan untuk hidup. Lah sampean ini berapa itu rumahnya monyet, rumahnya babi yang sampean rusak gara-gara pengen nanam sawit. Nah berapa yang rusak? Makanya sampean kalau masuk kebun sawit hati-hati. Yang punya kampung biasanya marah, kobra, cokot. Hati-hati aja, manusia itu musuhnya banyak. Makanya dimusuhi dari dulu. Kadang musuhan sama nyamuk, mati, malaria. Nah, musuhan sama tikus, pes, mati. Ya musuhan sama virus, mati. Padahal virus itu kecil. Tapi ada yang lebih kecil dari virus, cacing. Cacing itu lebih kecil dari virus. Karena virusnya cacingan. Loh ini manusia jadi merusak, maka sampean jangan heran. Dan menumpahkan darah. Pengen sehat, menumpahkan darahnya kambing. Mantenanya lemes, pengen kuat, menumpahkan darah kambing kek. Pakan. Pengen protein, menumpahkan darahnya ikan gurame.
pengen sehat, gurih, nyambut tamu, menumpahkan darah ayam. Nah, apalagi kalau ayamnya susah dikejar, bawa babonnya, terus dicek, jagonya naikin, tangkep. Akhirnya mau kawin nggak jadi. Nah, ini kan manusia paling jago. Makanya manusia itu musuhnya banyak. Dulu musuhan sama dinosaurus. Manusianya dipakan dinosaurus, T-Rex. Lama-lama dinosaurusnya kalah. Manusia masuk sini dulu musuhnya harimau, tapi lama-lama harimaunya kalah. Emang manusia menangan. Ikan yang pintar berenang kedatangan manusia habis. Walaupun nggak bisa berenang manusia dipotas mati. Dia memang manusia yang rusak hobinya itu. Karena kehidupannya ini berasal dari nutfah seluruh dunia. Buah mangga makan itu, padahal dia bagus, mentul-mentul rusak. Jadi tidak usah heran kalau kemudian manusia itu hobinya merusak dan menumpahkan darah. Makanya manusia musuhan terus, dan manusia nggak pernah berhenti bermusuhan itu. Dulu umatnya Nabi Musa musuhan sama kutu, mati semua, kutuan tumonan, sampai rambut irung itu metu tumone, sampai rambut ngisor udel tumonan gitu. Wal kumala itu dulu itu ada loh, Al-Quran itu yang cerita manusia dihajar tumo mati semua. Oh, kuping dileboni tumo, idep tumonen, sampai nak kebayang gak idep nang tumonen nang gerondel. Itu zaman Nabi Musa mati semua. Tapi manusia hebat karena pemimpin menang lagi, ketemu Pedito habis semua. Ya. Jadi kalau sekarang manusia musuhan sama corona, ya jangan heran, meningkat kelasnya corona. Tapi sekarang corona kalah karena manusia sudah ketemu vaksin. Jadi nggak usah gaya-gayaan, saya nggak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. Ya sudah, kau gak usah takut corona, takutlah pada Allah. Yang bikin corona itu Allah. Saya nggak takut sama harimau yang bikin Allah. Coba aja tidur samping harimau. Dimut kamu. Esok sekarang balung itu, balung congor itu. Untuk ada doyan. Makanya sekarang sudah divaksin, alhamdulillah. Kalau ada di sini yang belum divaksin dan nggak mau, nggak apa-apa. Datang ke saya, nanti tak kasih hadiah umroh. Bagi yang tidak mau divaksin, saya punya dana, miliatan dana saya untuk menjamin yang tidak mau divaksin. Tak kasih hadiah haji sama umroh. Sudah sini aja, maju. Ayo, mana yang nggak mau divaksin? Tak kasih haji sama umroh. Kalau sudah mau haji sama umroh, kalau mau berangkat pasti divaksin. Ya nggak jadi nanti mau udah divaksin. Nah itu loh manusia, makanya manusia itu urusannya banyak. Jadi manusia jadi sampean kayak begini. Ini tidak berdiri sendiri. Di situ ada darah ikan, di situ ada darah ayam, di situ ada rumah monyuk yang hancur karena sampean bikin rumah. Makanya manusia itu jangan pernah sombong. Tuh kan, jangan sombong kalau kita itu gagah. Seolah-olah kita ini bisa mandiri, nggak bisa. Nggak bisa manusia itu, terus sok-sokan itu. Karena yang jadi sampean ini banyak sekali unsurnya. Itu jadi banyak sekali unsurnya. Kalau manusia yang asli, ya nggak terlalu banyak butuh apa-apa. Manusia yang asli, kalau ini kan manusia palsu. Ini palsu. Ini bukan manusia asli ini. Manusia yang asli itu ada di dalam, nggak kelihatan. Chipnya itu, nyowone itu diproduksi di langit, diproduksi di sana. Terus ditanya ketika mau turun, alastu birobikum, kamu nanti kalau sampai turun ke dunia lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa itu jawab, qalu bala syahidna, ya Allah, saya akan jadi saksi engkau Allah. Akhirnya kemudian manusia diregister, didaftarkan di harddisknya Allah, cloudnya Allah.
namanya lauhil mahfud lah, itu harddisknya. Terus dikasih paketan, nyawanya sekian, rezekinya sekian, istrinya sekian, terus gitu. Kalau paketannya habis, kick, mati. Udah, kita udah iraja ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Udah gitu. Nah itu terus turun ke dunia sini, pung gitu. Kamu nanti pulang lagi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diturunkan ke dunia. Begitu diturunkan ke dunia, nah ditaruh di dalam nutfah. Nutfah itu apa? Zat hidup yang ada dalam setiap makanan yang dimakan oleh orang tua kita, disatukan di dalam rahim, namanya nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi segumpal daging. Nah di sini ini daging. Ya sampean nggak usah tak jelaskan bagaimana ngumpulkan daging itu malam Jumat apa malam Rebu, terserah lah. Yang penting sampean kumpulkan itu antara punya bapak punya ibu, terus listriknya dipateni apa pakai terang ya nggak apa-apa. Kalau pengen anaknya putih, lampunya jangan dimatikan. Kalau pengen yang hitam-hitam ya matikan. Nah bapak nanti terus nyawa itu ditaruh di dalam daging. Nah akhirnya daging ini kemudian berkembang, casingnya ini assembling kalau dalam bahasa pabrik itu, dikaroseri, dikasih casing, terus 9 bulan selesai, kasih daging, kasih darah, kasih tulang, kasih otot, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Nah setelah itu 9 bulan keluar. Nah jadi yang ini keluarnya, ini bungkusnya aja. Bungkusnya, kalau yang bikin bungkusnya kok pesek, ya keluarnya pesek. Kalau yang bikin bungkusnya putih, keluarnya putih. Kalau proses pembuatan bungkusnya kok di Indonesia, ya kecil-kecil pesek. Kalau karoserinya dibuat di Arab, ya tinggi besar rambutnya merah. Kalau karoserinya dibuat di Cina, ya tembem-tembem sipit. Kalau dibuat di Eropa, ya tinggi besar rambutnya merah lah. Kalau dibuat di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Udah. Maka ini yang tergantung yang bikin. Kalau sampean ini itu begitu ya pasti, kalau nggak ibu bapaknya begitu itu. Ya sama, itu ada keriting-keriting dikit itu ya, itu sama. Yang bikin pasti modelnya begitu. Makanya kalau yang bikin kok cantik sama ganteng gitu, nah keluarnya ini. Itu kan gitu. Itu. Nah makanya kan dibilangi ya besok pulang, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini nyawanya keluar, nanti dilepas. Sama. Makanya manusia itu sama sebenarnya kayak syuting itu. Sama aja. Manusia itu kayak syuting itu. Jadi dia ngelihat saya. Itu saya gini itu dilihat sama syuting, tapi disimpan gambarnya ini, rekamannya disimpan di kartu memori, kartu chipnya kecil itu nanti, cuman di situ aja nyimpennya. Itu nanti rekamannya ada di kartu memori kecil itu. Nah nanti setelah syuting saya kok dia emosi, mangkel itu. Terus gara-gara tak gitu, terus syutingnya dibanting, ditendang, gak apa-apa, silakan aja, rusakkanlah, hancurkanlah, gak apa-apa. Yang penting memorinya masih, rekamannya masih. Lah manusia juga sama, hati-hati. Sampean itu lihat saya, rekamannya ada di ruhani ini. Iya, nanti kalau tiba-tiba mati, ya mati aja, tapi nyawanya masih, rekamannya ada. Makanya manusia hidup itu kalau bisa ngerekamnya yang baik. Nah itu aja. Nah rekaman itu akan baik kalau nafsunya baik. Kalau nafsunya jelek, rekamannya jelek. Lah nafsu itu tempatnya mana? Di jasad ini. Karena jasad ini dunia ini, tangan ini dunia, rekamannya dunia. Tangan laki-laki kalau lihat bokong pasti pengen. Semua wong ini dunia kok. Terbuat dari telo, jagung. Dunia, tangan siapa aja sama, tangan Pak Giri sama. Nah iya, tangan Pak
Rustin sama, Pak Rosidin sama, gini. Pengen sampai sama lah, tangan kiai aja pengen gini. Sama semua manusia sama, tangan Pak Camat juga sama, sama aja. Semua sama lah kalau urusan dunia. Yang bedakan cuma remnya aja. Kalau kiai insya Allah remnya cakram kan gitu. Jadi ketika mau gini direm set berhenti. Karena pasang rem di Lirboyo, pasang rem di remnya cakram-cakram gitu kan. Masang di Al-Masyuriyah, masang di Ploso, nanti begitu mau gitu. Makanya nggak usah heran kalau kiai itu remnya cakram. Lah kadang yang sebagian sini kan remnya tromol, kampasnya setengah habis jadi gitu. Banyak lumburnya. Nah makanya kan tubuh itu sama. Ruhani karena tahu mau pulang kembali kepada Allah, ya dia selalu pengen baik. Dengar azan gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tek pengen sholat. Tapi kan pantat ini dunia toh. Akhirnya ya nanti dulu duduk. duduk itu sampai kiainya capek nunggu adzan zuhur jam 12, ditunggu sampai setengah 3 juga belum datang. Akhirnya kiainya Robana ya Robana, masih belum datang, tombo hati masih belum datang, marah, diuruki aja. Jasad itu begitu, dia nggak mau dia dunia, tahu-tahu besok ya paling dicopot lagi, buang ke tanah, dimakan cacing, cacingnya dimakan rumput, rumputnya dimakan kambing, bikin anak lagi, mendingan gitu, muter teori rantai makanan. Bahkan karena ini dunia, jadi sampean jangan heran, karena rajin ngaji, ada adzan berangkat sholat, sholim Allah Akbar, ini wajah tuh wajib. Tapi namanya mata ini dunia, begitu melek, bu sarungnya bolong. Allah Akbar. Mungkin pengen ini dunia, begitu ini wajah tuh selesai ada ding ding bakso. Apalagi kalau Kapolres, wah ini mau ada hujan, gratak-gratak, iya Allah sepatuku hujan. Dia tanya Pak Aris itu, Allah gratak-gratak, ya Allah sepatuku hujanan. Coba sepatu kayak gitu kan kalau basah susah itu keringnya itu. Makanya mending saya nggak mau jadi polisi dulu, karena saya takut sepatu saya basah. Akhirnya saya pakai sendal jepit. Yang penting kalau Pak Aris tak doakan sudah besok sampai di tingkat Kapolda. Oh iyalah, potongannya udah bagus, tingginya udah pas. Nggak bisa karena dunia ya dunia. Wah, mau itu kan sampai gayanya kayak mau masuk surga itu. Itu coba kalau tiba-tiba kiainya itu. Gus Fikri itu lagi iseng tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim sampai hisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, mesti sampai ngomel lama kalau ini. Lah yang bersifat dunia pasti dunia, makanya sampai hati-hati. Ruhani ini merekam seluruh kegiatan jasad, seluruh jasad kita itu direkam sama sini. Makanya kadang kita sholat aja masih merekam bakso. Jadi besok begitu di print loh, ini sholat kok rekamannya malah bakso. Wah, malam pempek. Loh kita ini rekaman kita itu di sini semua, nanti begitu nanti dilepas, di print. Makanya manusia itu kalau bisa rekamannya yang bagus. Nah makanya agar rekamannya itu bagus, diajari puasa, menahan hawa nafsu. Karena orang kalau nafsunya itu gede, emosian, rekamannya pasti jelek udah. Tetangganya sawitnya bagus, nggak dimakan tikus itu, beli mobil,
pasti pelihara tuyul. Rekamannya tuyul sampean itu lihat tetangga sukses rekamannya tuyul, rekamannya kredit. Coba kalau nafsunya itu udah kendo, lihat tetangganya sukses, alhamdulillah. Jadi rekamannya itu alhamdulillah. Jadi besok kalau di print keluarnya alhamdulillah. Itu aja sebenarnya. Makanya kita disuruh menahan hawa nafsu biar rekamannya bagus. Gitu. Tiba-tiba ya mata kita lihat istri gendut gitu. Kalau nafsunya gede, rekamannya wah Nikita Mirzani. Tapi kalau nafsunya gendut, lihat orang gemuk, alhamdulillah sukses aku menggemukkan dia. Bahwa telinga juga sama, orang kalau nafsunya gede itu dengar suami ngorok malah pasti radio rusak ini. Tapi rekamannya radio rusak. Tapi kalau nafsunya gendut, alhamdulillah tanpa tak tengok saya masih tahu suami saya masih hidup. Rekamannya bagus. Sendal hilang, oh Kapolres sendal hilang gitu. Wah Kapolres kok sendalnya hilang. Kalau Pak Aris itu emosian, rekamannya mesti wedus sih sing nyolong gitu. Kambing ini yang nyuri. Kalau nggak ini rekamannya ini berok itu. Tapi kalau orang nafsunya kendo sendalnya hilang, ya Allah masya Allah, siapa yang nggak punya sendal sampai butuh sodako sendal dari saya? Bagus rekamannya. Loh itu loh, makanya kita ini diajari puasa biar rekamannya bagus. Makanya orang kalau nafsunya itu sudah kendo, apapun rekamannya bagus. Bahkan lihat ayam naik masjid, rekamannya bagus. Ada ayam naik masjid, orang nafsunya udah tuh, alhamdulillah, masya Allah. Kata Kiai Mursyidin, oh ayam naik masjid, alhamdulillah. Gus Fikri juga sama, alhamdulillah ada ayam naik masjid. Kapan nelek? Begitu nelek jerot, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ilmu toharoh membersihkan telek ayam dari atas masjid bisa dipraktekkan oleh santri. Rekamannya bagus. Loh kan gitu. Nah kalau rekamannya bagus nanti di print out di akhirat, jasadnya sudah ditinggal tapi rekaman di sana ada. Kalau yang rekamannya kambing tadi itu ya di print, kok ada kambingnya sampean. Kambing dipanggil, "Bing, kenapa kamu ada dalam hatinya Pak Kapolres?" Kenapa Pak Kapolres sampai ada rekaman kambing misalnya gitu. Iya nggak terima saya ya Allah, nggak terima saya. Masa saya difitnah nyuri sendal, padahal kan seumur-umur nggak ada kambing kok nyuri sendal. Jadi makanya puasa itu sesungguhnya diharapkan nafsu aja, nggak usah ribet sampean, nggak usah sampai-sampean membahas puasa sing sampean itu ketinggian kadang bahasannya itu, sampai bahasan puasa ngelirik batal, menangis batal. Wah lawa puasamu ae lho. Sing penting ramangan ra ngombe ra dolanan bojo awan-awan cukup. Aman enggak apa-apa kalau nggak tahan lihat es kopior, beli aja nggak apa-apa. Kemu boleh. Loh tapi jangan diminum. Kemu. Wangkel itu puasa kok lihat tiba-tiba ada orang jual es degan enak itu. Nggak kuat sampean, tahan. Nggak kuat beli. Kemu boleh. Lah kan gitu. Puasa itu enak sebenarnya. Nah, kalau puasanya kiai ya beda lagi lah. Ngelirik es degan aja bisa batal kan. Tapi kalau puasa sampean yang penting nggak ngombe ngerokok. Apa-apa. Yang penting jangan masuk ke belakang kindil-kindil itu. Makanya puasa itu sikatan boleh. Ngicipi makanan boleh, yang nggak boleh itu masuk ke belakang kindil-kindil. Memang apa itu pintunya, pintu gerbangnya mulut itu. Nah rekaman ini nanti kan kembali kepada Allah. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Kebersihan ruhani insya Allah kita dapat. Tapi sampean jangan lupa bahwa jasmani yang menghasilkan rekaman, ya jasmani kita yang rekamkan itu loh.
Ini kan sangkutannya banyak. Wong sampean itu bisa sehat karena berhubungan dengan grame. Apalagi kalau orang puasa. Puasa itu buka tutupnya makan. Makan itu doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami, mutakalim ma'al ghair, bukan mutakalim wahdah. Karena yang urusan makan itu banyak orang. Yang masak siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin rice cooker siapa. Nah itu banyak melibatkan orang. Yang punya garam bukan orang ini mana, bukan orang Muara Enim, tapi orang Jepara sana, orang Sarang, orang Rembang. Sampai nggak pernah tahu bahwa yang bikin garam itu nggak sambil kencing kan, sampai nggak ngerti. Makanya uyah itu sama uyuh itu dekat. Kalau asine kan. Jadi makanya, nah waktu itu kemudian Bung Karno ini punya gagasan setelah manusia ini bersih secara spiritual. Sementara di Indonesia ini manusia ini kan campur, yang puasa juga ganggu tetangga pakai mercon ya, yang puasa juga mengandalkan yang jualan kolak, yang puasa juga mudik mengganggu jalan orang. Bagaimana bersihnya jasmani, bersihnya rohani ini diimbangkan dengan bersihnya rohani. Itu kemudian Bung Karno punya gagasan, bagaimana kemudian negara membuat agar orang bersih secara rohani, bersih secara jasmani. Nah, karena puasa itu urusan agama, bertanya kepada Kiai Wahab Hasbullah, lahirlah gagasan halal halal. Ayo minta halalnya. Karena dalam bahasa agama yang dipahami oleh NU, yang dipahami oleh kiai, bahkan agama pun kalau sudah dipakai oleh manusia sudah nggak bisa berdiri sendiri. Agama itu kalau sudah dipakai manusia nggak independen. Dia melibatkan banyak hal yang terlibat di situ. Kiai contoh dalam urusan yang di luar yang puasa ya, kiai misalnya ngajar sholat, kiai ngajar sholat, semua kiai bisa, tapi yang namanya pelajaran sholat itu pasti diimbangi dengan pelajaran menutup aurat. Kiai masih bisa mengajarkan penutup aurat, tapi penutup aurat itu kain itu urusannya pabrik kain. Kiai yang ngajar sholat pikirannya udah nggak nyampe urusan pabrik kain. Pabrik kain urusannya Cino. Yo, terus Cino ini mbok pateni udah. Agama itu begitu. Jadi makanya sampean jangan sok-sokan. Puasa sholat itu agama. Ya, tapi sholat itu harus toharo, harus pakai wudu, salah satunya pakai air. Air sekarang itu urusannya pipa sama sanyo. Kiai ngajarkan toharo, tapi sudah nggak sampai ketika berpikir sanyo sama pipa. Itu urusannya Mas Pion. Jadi agama itu akhirnya bahwa ketika sudah dipakai manusia, agama itu sudah sangkutannya banyak. Haji diajarkan sama kiai bisa sampean. Kiai ngajarkan haji sampai mabrur bisa. Tapi kalau udah urusan berangkat, itu urusannya Boeing sama Airbus, itu urusannya Yahudi sama Nasrani. Makanya kiai nggak suka ribut, hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Ini Yahudi mati semua, kita pergi kajinya renang. Loh, agama itu di dunia, nah dunia itu dari dulu begitu. Makanya kan sekarang ini ada banyak sekali orang lupa bahwa seolah-olah agama itu mandiri. Kalau orang sudah baik merasa baik sendiri, dia nggak mau berbagi sama yang lain. Nah ini yang kadang oleh kiai-kiai sepuh, oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ini kadang terus tiba-tiba kok sekarang tiba-tiba ada orang beragama modelnya aneh.
tiba-tiba membangkitkan sesuatu yang sudah diselesaikan oleh ulama dahulu. Tiba-tiba muncul selamat Natal haram. Ini apa? Karena di Indonesia itu sudah terbiasa karena agamanya banyak. Waktu di Arab agamanya satu, Islam, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, sampai di sini ketemu Hindu, ketemu Buddha, bakasannya jadi banyak. Islam itu waktu di Arab bakasan makanan itu paling roti, gandum sama kurma. Sampai sini bakasan makanan itu jadi banyak. Ada umbut, ada gembili, ada uwi, ada nasi jagung, banyak. Waktu di sana Islam itu bakasan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih syaiton. Sampai sini bakasan syaiton itu tambah apa? Tambah genderuwo, tambah pocong, tambah gundul pringis, tambah suster ngesot, tambah kolor hijau, tambah banyak bakasannya. Kalau di sana bakasannya baru unta, binatang ya unta, kambing, sapi, paling harimau. Sampai sini ada bakasan garangan, regul, banyak di sini, ulo sendok, ulo pitok, ulo kadut. Sampai di waktu di sana bakasan buah itu paling ya masih ruman, apa itu delimo, tin, zaitun, kurma. Sampai di sini bakasan buah itu ono duren, ono kesemak, ono cipluan. Jadi makanya agama itu begitu sampai di tempat kita rame, indah, pertemuannya semakin banyak. Nah itu makanya ulama-ulama dulu tenang. Nah sekarang ini muncul yang baru-baru. Yang baru-baru ini ribetnya luar biasa, tapi nggak istiqomah. Makanya sampean hati-hati kalau ikut kiai yang model baru. Mereka itu kiai freelance. Kiai freelance itu umatnya itu subscribe sama like. Gini-gini jelek-jelek, gini Surya NU. Jadi aman sampean kalau saya yang ngomong. Ada tanggung jawab organisasi. Nah sekarang kan nggak tanggung jawab. Coba tiba-tiba selamat Natal haram. Nah sementara orang yang Nasrani selamat Idul Fitri. Bahkan selamat Idul Fitri, selamat Natal diselamati orang se-Indonesia. Dua-duanya libur. Nyepi libur, diselamati. Ya selamat gitu. Kalau orang Islam mengatakan selamat Natal menjadi Kristen, kita beruntung. Setiap orang mengatakan selamat Idul Fitri jadi Islam. Nyatet piye itu urusan zakatnya gimana kan? Tapi kalau ada yang begitu nggak apa-apa, saya seneng aja. Tapi yang istiqomah. Karena apa? Orang-orang begitu nggak istiqomah. Selamat Natal haram, tapi nggak bisa menahan istrinya ke mall untuk ngambil diskon Natal. Nggak bisa. Jadi yang komplit kalau beragama itu jangan kemudian diambil enaknya doang. Iya, kalau ada libur hari Paskah, jangan ikut libur, tetap masuk sekolah. Jangan pakai kalender Masehi, jangan pakai Januari, Februari, Maret, jangan. Karena kalender yang benar adalah kalender Hijri ya pakai apa nih? Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu. Tapi harus ingat kalau kamu mengharamkan kalender Masehi, hati-hati. Kalender Hijriyah itu kalender zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah masih pakai kalender Masehi. Rasulullah pakai kalender Masehi. Ayo. Mau apa ya ayo. Nah ini nggak istiqomah. Tahu-tahu bank haram karena mereka pingin bank itu tidak riba. Ya sudah, kalau riba dari dulu kiai nggak ada yang mau riba. Siapa kiai yang mau riba? Nggak ada. Tapi kalau mengatakan bank itu riba, nanti dulu kita duduk sini. Karena kalau sampean katakan bank itu riba, hukumnya pasti haram. Nah itu dulu, maka kiai ntar dulu, nggak begitu. Kita diskusi. Tapi ada yang ngotot sampai keluar dari bank, seluruh bank haram. Nggak apa-apa, tapi istiqomah. Kalau sudah mengatakan bank itu haram, jangan pakai uang. Loh iya, no, uang itu produksi bank kok.
Uang itu produksi bank, nggak ada uang produksi KUD, itu nggak ada. Seluruh perangkat keuangan itu bank yang bikin. Jangan pakai uang. Ya nggak tahu, terserah mau pakai apa. Pakai emas, silahkan. Tapi apa bisa emas itu mengatasi transaksi hari ini? 1 gram emas 900.000 yang bagus. Ya, dibikin koin kecil sekali itu. Kalau di kampung beli apa bayam saikat 1.000 rupiah, mutilnya gimana kamu? Wah, itu juduk, makanya sudah para ulama ki eno nyantai aja. Karena kamu nggak istiqomah. Kalau kamu mengatakan bank itu haram, ya udah jangan pergi kaji pakai bank. Duitmu kasih pilotnya. Langsung jangan baca Quran. Karena Quran itu sebelum dibeli sama negara, percetakannya utang bank dulu untuk produksi. Ayo. Loh, makanya kiai-kiai mana tuh ada kiai-kiai yang ribut. Tapi ustadz-ustadz baru itu nggak istiqomah. Selfie masuk neraka, katanya dia hobinya selfie. Loh, makanya kiai bahkan sampai ketika hukum rokok pun kiai hati-hati. Rokok haram nanti dulu. Karena 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, ini loh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita ini sering yang tua, ulama tua ini. Dulu di Palembang disebut kaum tua. Ya orang tua-tua itu, makanya sekarang kan dianggap yang progresif itu yang muda-muda. Allah Akbar gitu. Kita kiai sepuh paling Allah. Nah, kenapa kita tidak gerasa gerusu seperti itu? Karena kita ini beragama. Ya, kita ini beragama. Ini tahu persis. Karena kita punya guru. Dan kita diajari oleh guru kita. Dan guru kita itu punya gurunya lagi. Dan zaman guru kita dan gurunya itu beda. Maka masanya beda, prosesnya beda. Dan kita tahu bahwa ini Indonesia, ini bukan Arab. Kalau di Arab sana enak orang beragama. Rasulullah berjenggot, masih bisa berjenggot karena rasnya sama-sama ras Semit, ras Arya. Tapi begitu orang sini suruh berjenggot, rasnya Mongoloid. Ras Mongoloid itu jenggotnya 12. Kalau kita memaksakan sunnah yang itu susah. Rasulullah orang Arab, tanahnya bersih, pakai jubah, paling membala unta sama manjat kurma. Lah di sini nanem padi. Kalau pakai jubah nanem padi nggak bisa, bang, mundur. Terus ini gitu. Akhirnya ulama dulu baju syar'i, baju jubah itu disebut baju syar'i, dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Nah, orang dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo-potongo eng, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Begitu dipakai sholat, dilinting antara dada sama pusar, karena ada lintingannya. Maka kiai kalau takbir sederhana, Allahu Akbar, nggak khawatir melotrok karena pasti nyantol. Sederhana sebenarnya loh. Nah itulah. Wah, itu di generasi itulah akhirnya memahamkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal pertama kali ya Rasulullah itu langsung diajar sama Allah. Nah, setelah Rasulullah punya murid ya namanya Sahabat, ya sama-sama orang Arab. Makanya sahabat itu termasuk penterjemah Rasulullah kelas 1. Mampu bersama Rasul. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Aku diperintah sama Rasul. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Aku dilarang Rasul. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Aku bersama Rasul menjalankan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Aku melihat Rasul menjalankan. Sami'tu, aku mendengar.
Yang agak jauh akhbarona, aku mendapatkan kabar. Nah, orang yang ketemu Rasul pertama kali itu bukan orang Palembang, tapi orang Arab sana. Makanya namanya sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak ada sahabat Aris, itu nggak ada. Nggak ada. Giri itu nggak ada. Sahabat Giri. Nggak ada. Sahabat Giri itu orang Fikri itu yang punya. Karena orang Arab gitu loh. Nah, setelah ini kan banyak, ada Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, sahabat ini banyak gitu loh. Nah, Rasul meninggal. Kemudian para sahabat ini punya murid, yang itu punya murid. Nah, sahabat punya murid namanya tabi'in. Bahkan di generasi ini masih dekat dengan Rasul. Contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini punya keturunan namanya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain ini putra Sayyidina Ali. Yang kebetulan Sayyidina Husain diambil menantu oleh orang Persia, oleh orang Persia itu ya, Iran, Irak sekitarnya itu, Parsi. Nah, itu yang ngambil menantu Raja Parsi namanya Rustum. Akhirnya sampai di sini dikenal dengan nama Rustam. Nah, akhirnya orang Persia ini yang tadinya menyembah api karena Majusi, Zoroaster menyembah api. Orang Majusi itu kalau nyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Nah, Manaro ini bagus bentuknya, ada apinya. Maka begitu orang Majusi masuk Islam, Manaronya itu dibuang apinya, ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang Persia bagus, punya Manaro. Semua orang pengen bangun Manaro di depan masjid. Sampai di sini dikenal dengan nama menara. Itu Pak sumbangsihnya orang Majusi. Yo, masjidnya Rasul nggak ada menaranya. Mau masjid Mekah kotak itu aja, langsung atasnya dikasih pelepah kurma. Nah itu. Nah, Sayyidina Husain menghadapi konflik politik sampai terbunuh. Punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini tahu kan aja, jadi biar tahu. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian bergerak keluar dari Jazirah Arab karena konflik politik antara Banu Hashim sama Bani Umayyah. Nah, ini loh, maka santri-santri nggak mau lagi berbicara politik agama, karena di zaman itu Bani Umayyah, Banu Hashim bunuh-bunuhan, apalagi kelas kita, wah wes tambah urus nanti itu, kelas 1 aja gitu. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin diteruskan oleh anaknya namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir bergerak keluar Arab, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Ya, punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, tambah ruwet itu politik. Sampai Sayyid Ja'far Shadiq tambah jauh keluar, bikin sholawat wa asghilil dhalimin bin dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Sholawat asghil itu sholawat Sayyid Ja'far Shadiq. Tambah jauh akhirnya keluar di Arab, tambah runyam keluar, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Terus keluar tambah jauh, meninggal, diteruskan putranya namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tambah jauh, diteruskan Sayyid Isa Naqib. Tambah jauh diteruskan Sayyid Ahmad. Karena hijrah keluar Arab tambah jauh, dikenal dengan Ahmad Al-Muhajir. Nah, Ahmad Al-Muhajir ini punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diteruskan keturunannya namanya Sayyid Alwi. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir inilah yang mengeluarkan Alawiyin. Ya, ada Syakron, ada Asegab, ada Al-Aqos, itu dari sini. Nah, Sayyid Alwi punya anak Sayyid Muhammad, terus bergerak keluar dari Jazirah sana, punya anak Sayyid Alwi. Sayyid Alwi punya anak Sayyid Ali Khaliq Qasam. Tambah jauh dari Arab bergerak, Sayyid Ali Khaliq Qasam punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Tua jauh keluar punya anak namanya Sayyid Alawi Amil Faqih. Tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sayyid Abdul Malik. Nah, itu yang mengeluarkan klan Azmat Han karena sampai Mongolia.
belum sampai sini, masih di Mongolia sana. Nah, Said Abdul Malik punya anak Said Ahmad Jalaluddin sampai Champa, daerah Kamboja. Di situ punya anak namanya Said Muhammad sampai Pasir bersama siapa? Sultan Malikus Soleh Malikus Ghair mendirikan kerajaan Samudra Pasir, belum sampai Palembang. Nah, di situ punya anak Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, dinamakan Syekh Jumadil Kubro. Udah mulai masuk ke Nusantara, ketemu Hindu, ketemu Buddha, ketemu apa. Di situ mulai. Terus ke akhirnya ketemu Sriwijaya. Nah, punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, itu di Surabaya ketemu Majapahit. Punya anak namanya Raden Maktum Ibrahim Sunan Bonang. Nah, itu di Tuban. Mbah Maktum punya murid namanya Sunan Kalijaga, bergerak di pedalaman pakai wayang, pakai gamelan, karena zaman itu belum ada sinetron. Makanya orang kalau ngerti sejarah ini nggak akan ribut masalah wayang. Itu tandanya mereka pekok itu kalau kayak gitu. Karena nggak tahu. Ya. Nah, Sunan Kalijaga itu akhirnya punya murid namanya Sunan Geseng. Itu yang dalam sejarah dijelaskan suruh baca ya hayu ya qayyum, keliru ya kayuku ya kayumu itu. Belum ada pondok tahfidzul Quran zaman segitu. Nah, Sunan Geseng punya murid namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo putra Joko Tingkir Sultan Hadi Wijoyo. Terus itu digerakkan punya murid lagi namanya Mbah Abdul Rahman Lasem Basambu. Nah, itu terus akhirnya sekian tahun punya murid Mbah Jabar di Tuban. Mbah Jabar punya murid namanya Mbah Abdul Sufyan di Tuban. Punya murid Mbah Abdul Halim di Boyolali. Mbah Abdul Halim punya murid Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo. Itu kakeknya Mbah Hashim Asy'ari. Nah, Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo punya murid namanya Mbah Khairon, dikenal dengan Mbah Gareng Ngeroto Purwo. Jadi itu generasi itu Belanda zamannya, perang bedil-bedilan itu. Nah, Mbah Abdul Wahid, Mbah Khairon punya murid Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari punya murid, punya putra namanya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Punya murid namanya Mbah Abdul Karim di Lirboyo. Punya penerus namanya Mbah Makhrus, Mbah Marzuki. Punya murid Mbah Idris. Nah, Mbah Idris punya murid Gus Fikri itu. Gitu loh. Jadi jelek-jelek begitu kiai. Karena al-ulama warasatul anbiya, jadi dapat warisan dari mana? Makanya kita ini tahu, oh zaman Mbah Hashim perang sama Belanda. Apa yang diperebutkan? Merebut simbol harga diri bangsa, bendera merah putih. Maka kita sekarang tinggal hormat, udah nggak perlu perang. Kalaupun karnaval pakai betadin, bukan darah Belanda. Nah, hormat. Maka hormat bendera adalah hormat pada simbol harga diri bangsa. Lah yang nggak ikut perang nggak tahu itu, makanya dikira hormat bendera itu nyembah. Karena mungkin nenek moyangnya nggak ikut perang, yang lain lagi perang, dia lagi bandar dadu. Bisa jadi. Lo gitu loh, ini negara. Jadi zaman itu makanya kita ini khol ziarah. Kita tahu di zaman guru kita, oh ini zamannya wayang, oh ini zaman gamelan, oh zaman guru kita waktu itu untuk ngumpulin orang sholat pakai beduk, oh setelah zaman beduk pakai speaker, oh sekarang speaker istirahat karena pergi ke masjid pakai WA, kan bisa pakai alarm. Loh, zaman itu berubah. Tapi yang harus diketahui adalah perjumpaan pertama Islam dengan Nusantara yang berbeda-beda. Jadi Islam itu ketemu dengan agama beda. Apa mau kelahi terus? Ya nggak ada habisnya. Indonesia kok kelahi agama? Itu banyak sekali ributnya. Agamanya banyak. Wong yang nggak beragama aja kalau agamanya disinggung marah. Loh, makanya kemudian namanya para wali, yang dikenal dengan para wali kan, yang nyebar Islam di Indonesia. Karena apa? Karena yang megang agama sebelum Islam itu Hindu itu Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi yang boleh ngomong agama.
Di bawahnya ada kasta kesatria, raja, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada wisya, pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Jadi nggak boleh kalau zaman dulu pegawai negeri. Nggak, kecuali kalau sekarang boleh lah, Pak Asek ngomong agama boleh kalau sekarang, Pak Rosidin boleh, karena itu sudah bukan zaman Hindu. Nah di bawahnya ada kasta sudra, petani pedagang. Petani pedagang nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, itu secara teori nggak masuk, karena saudagar itu adalah sudra. Orang Jawa, orang Sumatera pasti nggak mau kalau yang ngomong agama itu adalah pedagang. Makanya yang bisa ngomong agama sekelas Brahmana itu wali. Wali itu siapa? Ya wali itu yang sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak punya ketakutan apa-apa dengan urusan kekhawatiran dan ketakutan, karena wali itu kekasih Allah. Nah ada yang nanya, terus cara kerjanya wali itu gimana? Wali kok referensi cara kerja? Wali itu kalau butuh sesuatu online, langsung download ke cloudnya Allah, itu wali. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Langsung 3 tahun gini, ya Allah download. Syekh Abdul Qadir 25 tahun download gini. Sunan Geseng 3 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari setiap malam 41 kahfi, 41 kali taubah dalam 2 rakaat. Ayo sampean buat orang. Makanya jangan sok-sokan kita kembali kepada NU-nya Kiai Hasyim, berarti kamu harus sholat 2 rakaat itu aja. Sok-sokan kita ini. Nah itulah ya, download wali itu maka kuotanya besar. Lah kita kalau diajak download langsung tidur. Maka kita nggak punya wifi, kuota kita kecil, paket datanya kecil. Ya Allah suwene. Makanya nyawa kita itu kalau kirim sesuatu, kirim Fatihah, kirim apa, sama dengan handphone. Kalau nggak punya wifi, cari wifi gratisan .co.id lah. Kalau kita mau ngirim paket data, mau ngirim Fatihah, kirim doa, nggak punya paketan, ya pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Nabi, wali. Ila hadratin Nabi ilmus Mustafa, namanya tawassul. Nanti wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al fatihah serit gitu. Kebagian semua mau pakai wifi. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, tak jelaskan sampean. Kemarin yang sepak bola final mana? Liverpool sama Madrid. Ya. Bener Liverpool itu. Sama Madrid. Sampean kesana nggak? Nonton nggak? Enggak. Yang nonton paling orang sana nyuting 1 orang. Setelah disyuting naikkan ke satelit. Oleh satelit dibagi seluruh dunia. Namanya siaran langsung, bagiannya sama, jamnya sama, dapat sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Bilang juga mesti ratu TV kok gue, ratu TV tenan itu pasti nggak punya TV orang itu. Nah akhirnya para wali ini download, ini diapakan? Islam ini datang ketemu dengan beraneka macam agama, suku, bangsa. Akhirnya apa? Disatukan. Yang bisa menyatukan ini siapa? Rasulullah. Karena apa? Rasulullah punya konsep menyatukan orang yang berbeda-beda dalam satu tanggung jawab, dengan konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus saling bertanggung jawab. Maka konsep ra'iyah dijadikan konsep mempersatukan perbedaan antar suku, antar agama, antar bangsa. Konsep ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai dan diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu adalah konsepnya Rasulullah. Makanya sampean jangan salah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menjemput warga bangsanya hanya muslim Indonesia.
Kita bukan people, not Vox Populi Vox Dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Kalau semakin mayoritas, semakin kita berkuasa, semakin menjadi diktator, penindas. Ada namanya diktator mayoritas atas nama Tuhan. Kita juga bukan komunis. Komunis itu diktator proletariat, yang bawah yang berkuasa. Nah, ini adalah konsepnya Rasul Ra'iyah. Ini, jadi sampai jangan heran. Makanya kita kalau ketemu dengan agama berbeda, yang rukun saling tanggung jawab, karena rakyat itu tidak lagi saling mengkafirkan. Loh, makanya ini loh kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah yang tua nggak kufar kafir. Karena apa? Karena konsep rakyat itu tidak lagi saling mengkafirkan. Itu Rasul zaman wani karo Kanjeng Nabi ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ra'iyah. Dan bangsa Muslim Indonesia menyebut diri rakyat. Yang hamba sahaya akhirnya jadi saya, yang kawulo jadi kulo, yang abdi jadi abdi. Itu kan konsep luar biasa, nggak ada di dunia ini. Nah itu makanya ro'iyah itu kalau ngumpul disebut musyarakah, dikenal dengan bahasa masyarakat. Jadi jangan pernah khawatir Islam kalau kuat akan menindas, nggak bisa. Ro'iyah itu tetap sekuat apapun hidup saling bertanggung jawab. Jadi yang dibayangkan Bung Karno sendiri nggak pernah bilang people, enggak, rakyat itu jelas, itu bahasa kita, bahasanya Nabi. Makanya ketika kemudian yang berbeda-beda sudah bisa saling bertanggung jawab, akhirnya kita punya poin tersendiri. Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, puluhan agama, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu kita makanya indah kita ini. Dan daerahnya para wali itu tadi disebut wilayah karena al-wali meninggalkan wilayah itu namanya NKRI. Makanya santri ditinggali Islam dipertahankan sampai mati, NKRI harga mati. Ini yang kadang orang nggak paham. Kalau Indonesia tohut loh, ini dari mana ente belajar? Makanya Pak Aris kalau ada yang begitu-begitu nggak usah sungkan-sungkan, tapuk cangkeme aja nggak apa-apa. Nggak usah sungkan-sungkan. Banser, PSHT, Kerasakti, Pagar Nusa berdiri di belakang kepolisian kalau mau bertindak seperti itu. Jangan, saya instruksikan nanti, tapi jangan dikasih bedil. Bahaya kalau Banser, Pagar Nusa, SH dikasih bedil, Kerasakti, bahaya. Mau nembak kepala kena kaki. Nah ini negara. Makanya sistem negara kita adalah majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Jadi nggak bisa main-main jadi anggota DPR itu, apalagi wakil ketua DPR, nggak bisa. Ini representasi syar'inya ro'iyah. Makanya kalau disebut kiai pantas itu. Makanya luar biasa kalau kemudian sekali tanda tangan jalan jadi. Jangan lupa ini. Nah itu makanya santri apakah kemudian ribut? Selalu ribut? Enggak. Tapi santri selalu menjaga agar kebersamaan ini selalu terjaga. Makanya agama di tengah santri dipegang oleh santri mampu menjadi jalan kebersamaan. Iya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enggak bercerai-berai. Kiai lo doa itu kan sendiri-sendiri bisa, tapi oleh kiai doa itu bareng. Kiainya doa bismillahirrahmanirrahim, santrinya amin. Ya nggak perlu mikir itu doa apa, nggak penting, pokoknya amin. Kalau sudah kecapean, amin. Kiainya paham langsung alhamdulillahirabbil alamin. Loh, yang lain coba mulai berdoa sendiri-sendiri. Habis itu doa jari 10 hilang, tinggal 1 gini. Gimana orang mau bersatu?
Kalau caranya begitu, kalau kita amin, amin. Begitu yang mau doa banyak nggak cukup, akhirnya di masjid nggak cukup, ya udah kita berangkat ke alun-alun Muara Enim, akhirnya lahirlah Istighosah Kubro. Kalau sudah berangkat ke alun-alun Muara Enim, apa yang nggak terserap? Ya, semuanya masuk situ. Bakul bakso ikut, bakul juragan pempek ikut, juragan aromanis ikut, bis sawit ikut, berangkat ngangkut penumpang, roda ekonomi berputar. Tidak ada lagi menahan ekonomi dari yang kaya pada yang miskin, semua sama. Allah. Cuman kiai itu pernah berdoa istighosah di Koramil, Pak Pak Dan Ramil itu marah sama kiai gara-gara Dan Ramil ngundang kiai dikir. Ternyata kiainya itu ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Dan Ramil marah, Pak Kiai, kita yang ngundang kok daripada ya Qadim terus itu Ramilnya kapan? Akhirnya ya Ramil. Coba ya itu kalau sudah begitu, semua terlibat. Peringatan kelahiran Rasul, semua ekonomi terserap, ayam terserap, maulidan di mana-mana, roda ekonomi berputar, solawatan yang tadinya di rumah-rumah silakan sesukanya, yang penting baca solawat. Yang suka lagu Arab, yang suka lagu Indonesia, yang suka lagu dangdutan. Ya Rasulullah, salamun alaik, duhai senangnya pengantin baru, yang suka lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sudah, yang suka lagu Sunda, ya Rasulullah salamun alaik, es lilin ceceran indah. Tapi lama-lama ayo bersama sholawat, bersama kumpul. Akhirnya semua diajak sholawat, pergi ke alun-alun Muara Enim bersolawat. Kalau sudah datang ke sana, laku semua, roda ekonomi berputar. Penjual gambar laku, penjual spanduk laku, penjual slayer laku, penjual gagang pancing laku. Gini. Betapa ya, ini santri merawat kebersamaan truk laku. Kalau yang dipanggil ke sini Habib Syekh, putih semua, kain putih laku semua. Ya hana bahagia. Kalau yang dipanggil kok Gus Ali mafia solawat yang hitam semua itu, kain hitam laku kami di depan. Segala yang ada dalam hidupmu. Roda ekonomi berputar. Itu bagian dari sistem menjaga kebersamaan yang ada di bangsa kita yang bersatu dalam puluhan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya kita punya, guru kita tengok kuburannya. Karena walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ziarah. Begitu sudah ziarah, bus pariwisata laku semua, diserap oleh sistemnya kehidupan santri. Sampai di kuburan menyambut tamunya wali, jual nasi laku, jual tasbih laku, jual katok laku, tukang ojek laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Udah ekonomi berputar, bangsa terjaga. Terus kalau di kuburan rukun ila kadratin nabiyil mustofa mokamatin al-fatihah. Ini belum selesai, rombongan baru datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai, rombongan datang, kiainya muda, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada yang ribut, jangan keras-keras gitu, enggak. Biasa aja rukun. Baru datang ngawiti ingsun. Belum selesai, rombongan baru datang. Ibadallah, rijalallah. Belum selesai, ada satu orang muter-muter di makam. Ini mau ngapain dia sendirian?
Ternyata bawa speaker kecil. Rombongan dari Muara Enim ditunggu di bis. Betapa rukunnya kehidupan. Akhirnya kemudian orang Muara Enim nengok Jombang karena ada makam Mbah Hasyim Asy'ari, nengok Bangkalan ada makamnya Mbah Khalil, nengok Surabaya ada makamnya Mbah Ngampel. Akhirnya orang Muara Enim punya rasa cinta terhadap Jombang karena di Jombang ada gurunya. Pergi ke Bangkalan, rasa cinta pada Madura ada karena di Bangkalan ada gurunya. Ke Surabaya, rasa cinta pada Surabaya karena ada gurunya. Akhirnya tanah-tanah yang diziarahi, di mana guru-gurunya bersemayam, melahirkan rasa cinta pada tanah-tanah di tempat gurunya bersemayam. Kalau itu semua berjalan, lahir kebersamaan dalam cinta tanah air Indonesia. Suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani, wong ada makam gurunya. Suruh ngebom Demak, ya nggak berani, wong ada makamnya Sunan Kalijaga. Maka teroris tidak pernah tumbuh satupun dari orang yang rajin ziarah makam gurunya. Terorisme tumbuh dari orang yang tidak mau ziarah kepada gurunya karena nggak punya guru, makanya nggak khol. Lah gurunya siapa? Langsung Quran Sunnah, maka kholnya di perpustakaan. Jadi pekerjaan penjenengan Pak Aris, pekerjaan Pak Giri, pekerjaan Pak Asek, semuanya dihandle oleh kiai. Makanya jangan biarkan tempat santri, jangan biarkan jalan menuju pesantren kok jelek, karena ini bagian dari ngelawan negara. Oh iya, jangan. Pak Camat harus jeli melihat ini. Bukannya pesantren yang atas nama yang belum jelas ini tujuannya apa, malah diurusi. Ini merawan negara. Dan kiai-kiai pesantren tahu diri. Kiai itu kan ada dua, ada kiai sakti dan ada kiai yang nggak sakti. Kalau saya ini nggak sakti, ngaji begini, udah Gus, waktunya udah siang, berhenti saya, kok nggak sakti. Kiai sing paling sakti siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, itu kiai paling sakti. Nggak ada yang berani komplain, udah tep, itu nggak ada. Itu tempat yang paling sakral, yang nggak ada orang berani ude-ude. Makanya harus dijaga nih. Kalau tempat itu nggak ada yang jaga, bablas bisa olo-olo orang, provokasi orang. Makanya khutbah itu ala santri kasih tongkat sama suruh baca. Karena kalau khutbah baca tek dan megang tongkat itu nggak akan pernah olo-olo orang. Karena apa? Megang tongkat, Ittaqullah, gini-gini tongkatnya lepas. Ittaqullah, baca teks. Kalau begitu teksnya lepas, disebul kipas angin, bubar teksnya. Makanya kiai yang pegang tongkat dan baca teks, khutbahnya pasti santun. Ittaqullah. Begitu tongkat hilang, teksnya hilang, Jokowi gitu. Makanya yang nggak ada tongkatnya pasti paling pertama ribut. Makanya kemarin waktu corona itu yang ribut ya mereka santri, jangan sholawatan. Ya udah berhenti, paling aman. Iya, walaupun ratusan tahun sholawatan berhenti. Ya udah untuk sementara nggak usah ziarah, berhenti. Nggak usah khol, berhenti. Loh, mengelola orang begitu indah di hadapan para ulamanya. Loh, kadang negara itu nggak tanggap dengan yang seperti ini. Malah yang kayak gini nggak dopeni. Malah ngopeni yang belum jelas itu dengan harapan apa? Mudah-mudahan tunduk apa? Mereka malas begitu dapat alasan malas. Ini perang Badar. Loh, pilpres saja kok perang Badar. Wong pilpres itu loh kelanjutan pilkades. Pilkades setelah itu pilkada, setelah itu pilbub. Kalau presiden pilpres, namanya pesta demokrasi, ada duitnya biasa. Kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah, kalau diterima orang biasa uang bensin. Lah tanya Pak Kapolres. Makanya kalau ada yang begitu biasanya Pak Kapolres pura-pura gak tahu aja lewat sebelah. Iya, enggak apa-apa. Makanya ya Pak Kapolres juga harus tahu kalau ada santri pengajian
dan nggak punya helm, nggak usah diperiksa. Kalau nggak ngaji ya, nggak apa-apa. Ya sekali-sekali aja nggak apa-apa, pantes-pantesnya kan gitu. Karena yang namanya juga berkendara harus pakai helm. Tapi kalau jalan ke sini jelek, bagus. Karena kalau jalan ke sini jelek, nggak ada operasi. Coba jalannya bagus, wow, operasi terus sampean. Lah ini cara merawat bangsa. Akhirnya apa? Ketika populasi kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah kayak kita besar di Nusantara hari ini, dunia bisa melihat kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia, dan itu adalah Nahdlatul Ulama. Makanya sampean janganlah kemudian ikut orang-orang yang produk baru yang udah jelas nggak bisa dipakai kayak gitu. Khilafah, orang tiba-tiba seneng ngomong khilafah. Sekarang sampean kan bisa browsing negara mana yang pakai khilafah, nggak ada yang laku. Nggak ada satupun di dunia ini hari ini negara yang pakai khilafah. Itu kuno, zaman Khulafaur Rasyidin. Makanya sekarang karena itu produk gagal hari ini, maka yang pakai pasti masalah. Libya begitu pakai ISIS khilafah, hancur bangsanya. Ayo delok ini tuh faktanya. Ayo, Suriah begitu berbicara khilafah, remuk redam perang sampai hari ini nggak selesai. Iran, Irak begitu berbicara khilafah, hancur. Loh kok di sini tiba-tiba khilafah? Ini orang ini jualan apa? Ini bendera Rasul, bendera la ilaha illallah. Iya, tapi bukan bendera Rasul, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu anti la ilaha illallah? Enggak, saya setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamu anti bendera ini? Enggak, kalau bendera saya nggak mau. Saya anti bendera PKI Palu arit, tapi kalau kami pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Ini merawat bangsa. Karena apa? Dengan Pancasila yang kita miliki luar biasa, bangsa bisa stabil, semua bisa berjalan. Akhirnya manusia hidup dengan damai, agama bisa berjalan dengan damai. Lo sampai mau contoh Afghanistan itu. Afghanistan itu gara-gara setiap hari yang dibakar itu jenggot, celana cingkrang, perang nggak ada habisnya itu sampai sekarang. Akhirnya sumber daya alamnya diserahkan sama Amerika dan Cina. Mau begitu sampai ya? Kita Indonesia, NKRI harga itu baru anak-anak didik Indonesia. Kalau Ikhwanul Muslimin Mesir dibunuh sendiri sama orang Mesir. Lah kok dagangan ke sini laku. Anak-anak itu persis kayak anak-anak muda. Orang Amerika udah capek rambut celipir gini, sampai sini laku, rambutnya gini. Akhirnya ketika kehujanan guling. Sudah kita menjadi Indonesia, kita punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita punya sistem ketuhanan. Itulah. Nah kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Kalau kamu nggak mengakui agama orang, kamu perang. Dan perang agama itu nggak selesai karena nggak ada wasitnya. Karena ada terus Tuhan turun, agamamu benar, agamamu enggak. Akan mati ribet itu sampai nggak akan selesai. Ya sudah, lakum dinukum waliyatin, agamamu agamaku. Dada aja, sinyalnya beda, pemancarnya beda. Walaupun berada di dalam satu pemancar, tapi kalau pemancarnya beda, sinyal XL sama Telkomsel juga nggak akan ketelisut di situ, nggak, sama aja. Masuk gereja haram. Lah kalau masuk gereja haram, tukang servis AC gimana nasibnya? Jadi makanya kiai-kiai sama lihat, ini kan kiai-kiai kita lah. Mana pernah ada ulama-ulama NU, kiai-kiai kita yang di NU itu ribut, ngomong, enggak kan? Nyantai-nyantai. Karena tahu persis bahwa beragama itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kebaikan di dunia dan kebenaran itu tidak berdiri sendiri. Maka Rasulullah dengan tegas menyatakan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dikasih ngerti urusan agama. Semua tahu dasar itu, tapi kadang nggak komplit. Kalau kiai komplit, khairon di situ nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan,
kebaikan yang sempurna. Nah, kebaikan sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Karena kalau kebaikan manusia pasti nggak sempurna. Sekarang saya nanya, pengajian ini baik nggak? Baik. Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Wah, itu nggak bisa dibantah. Kalau pengajian ini paling baik, kalau pengajian ini baik, paling baik ini orangnya. Minumannya aja 3. Ada tisu. Wong orang baik. Juga nggak dimulai kalau kiainya nggak naik tadi. Orang baik. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya paling baik, nggak boleh. Karena saya terlihat baik karena diundang oleh panitia. Kalau nggak diundang panitia, saya nggak di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, baik saya apa panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya jelek. Wah, itu baru saya dan panitia udah kelahi itu. Baik. Apalagi kalau sampean ini ikut, yang baik kami, Kiai. Nah, kok kami? Ya karena kami mau datang. Kalau kami nggak datang, Kiai bukan pengajian. Nah, apa? Cek sound. Nah, sampean terus tiba-tiba ada yang bilang kami Kiai yang baik. Kenapa? Kami yang masang tenda yang baik. Nah, kok bisa? Kalau nggak bubar. Padahal yang masang tenda begini biasanya sembayangnya juga nggak begitu cakep. Karena nggak mungkin masang tenda itu Kiai, nggak mungkin. Ya guys. Jepleng-plengeh sampean. Lah nggak bisa, semua tidak bisa berdiri sendiri. Makanya jangan pernah menganggap bahwa kebaikan itu berdiri sendiri. Makanya haji itu jangan lihat sana, Raja Saud itu nyambut tamunya Allah, pesawatnya Yahudi, Boeing, Airbus, sampai di sana yang bikin penginapan siapa coba? Perempuan Amerika yang kalau pakai celana metel, wah biharis ngiwonengan, namanya Paris Hilton. Dia punya hotel paling depan menyambut Ka'bah, namanya Hotel Hilton. Di Masjidil Haram ada namanya Hilton Tower. Itu punyanya Paris Hilton. Orangnya nggak pernah pakai celana. Kalau malam mabuk, gitu. Ayo. Nah, itu caranya. Ketika jamaah haji mungkin capek makan daging unta, disediakan Kentucky, McDonald. Ketika capek minum zam-zam, sediakan Pepsi, Coca-Cola. Kafir semua itu. Ayo. Terus kamu ngapain? Nah, itu makanya kiai-kiai ulama-ulama kita itu kenapa nggak kafir, Kak? Kafir karena konsep ro'iyah mesti dijaga bersama. Nah, orang-orang baru ini nggak pernah ngerti. Maka tugas TNI Polri menertibkan mereka ini. Iya, kalau polisi dan TNI Polri telat, saya dan Banser yang akan budal ya. Budal? Loh, sama. Harus mumet. Kita bergerak tanpa anggaran. Iya, kita bergerak tanpa anggaran karena kalau pakai anggaran terjadi pelanggaran. Itu makanya kita ini indah, jangan olok-olok bangsa kita dong setiap hari. Malaysia itu jam 10 malam sudah nggak boleh pengajian dan dilarang sama di atas jam 10 pakai sound pengajian, ditangkap itu sama pemerintah Malaysia. Di sini jam 12 malam, jam 1 masih gini-gini biasa. Kok ada terus tiba-tiba negara kita adalah kriminalisasi ulama. Ulama mana yang dikriminalisasi? Emang mereka kriminal? Kayak mana? Urusan gebukin orang terus tiba-tiba berubah menjadi urusan bela negara. Kan aneh-aneh aja nih. Ya. Orang sudah tahu pemerintah Singapura itu mau nangkep dia, malah datang ke sana. Yang dideportasi. Ngomong aneh-aneh aja anak-anak ini. Ya, itu iklan gratis. Lah ya, dia udah tahu. Saya aja kalau masuk ke Malaysia diinterogasi selama 2 jam kok. Lah saya pernah di Malaysia di Singapura diinterogasi 2 jam. Karena di situ ada foto, ada video saya ngisi banser pakai golok, pakai sensor. Apa ini banser? Apa itu banser? Gak ngerti dia. Setelah 2 jam saya bilang, I'm sorry Mister, I'm magician.
Aku tukang sulap. Oh no, katanya. Kenapa nggak dari tadi kalau ngomong tukang sulap? Biasa aja negara itu punya aturannya. Kok tiba-tiba negara wah. Oh, kita siapa sih yang nggak jengkel sama Singapura dan Malaysia? Saya juga jengkel. Gimana dia dikasih Inggris 1 jam lebih awal dari jam Jakarta? Inggris memberikan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta terhadap Singapura dan Malaysia. Artinya bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Makanya kalau kerugian kita triliunan setiap hari di dalam pasar uang karena waktu kita dicuri Singapura dan Malaysia, digeser 1 jam. Untuk perang tidak mungkin, makanya kita geser ke IKN yang baru. Tapi bagi yang nggak paham itu bagian dari strategi negara agar punya stabilitas ekonomi yang mapan kok. Dipikir guyon ngono. Wah, aneh-aneh proyek. Enggak. Berapa kita? Pasar saham kita selalu kalah setiap hari. Ini sawit, pasarnya di sana. Kalau kita kalah dengan sawitnya Brazil, ya ditahan saham kita. Biasa aja begitu. Kita ini sudah mengarah kepada sistem transnasional. Pola pikir kita harus berubah. Milenial ini merubah segalanya. Milenial scaling everything, membunuh segalanya. Berapa yang sudah mati karena milenial? Pak Pos mati, kertas surat mati karena tinggal WA. Dulu industri cinta itu kan luar biasa, miliaran, triliunan setiap bulan. PT Pos itu gak pernah rugi. Karena apa? Orang selalu mengirim surat. Industri cinta itu menghasilkan kertas pink, tulis tinta warna biru, jangan warna merah, putus. Yang berbau melati, gendruwo. Cari yang berbau mawar, nulis terus. Menghasilkan industri cara menulis surat cinta. Percetakan di Manade. Semenjak kepergianku ke Muara Enim dalam transmigrasi, aku merindukanmu. Entah kenapa, setiap malam bayang-bayangmu selalu hadir dalam mimpiku. Sehingga setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Aku rindu kekasihku, perih. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Kekasihku, aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Karena desau angin yang datang menerpa telingaku, membisikkan namamu di telingaku. Syahdu. Tapi gak apa-apa, kerinduan ini demi masa depan kita berdua. Ini dulu pasti begitu, karena bukunya sama. Tapi aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Untukmu yang kurindukan dan masa depan ibu anak-anakku. Bawahnya 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Itu menghasilkan industri Pak Pos, industri Honda Win. Hilang semua sekarang. Partel hilang karena kerinduan cukup dari samping. Kirim coba. Dulu kita mau lihat Afrika, kita menunggu flora dan fauna. Udah ditunggu seharian yang keluar Pak Harmoko. Sekarang itu hilang industri itu. Karena kalau mau lihat Afrika tinggal ketik, semua ada di sini. Tinggal ketik tengu Afrika, kucing India, bokong India, ada di sini semua. Dari urusan Tuhan sampai urusan setan. Dulu santri itu nggak berdosa kalau nggak ke sungai dingke orang mandi. Sekarang cukup lihat ini ada bongados, ada di sini. Ini dunia itu di sini. Inilah ini dunia baru. Dan itu semuanya bayar. Bayar ke siapa? Bayar ke Mark Zuckerberg. Bayar sampean. Dan kita nggak bisa berbuat banyak terhadap industri ini. Karena apa? Ketika domain internasional diluncurkan, huruf kita tidak didaftarkan dalam algoritma internasional. Jadi ketika kita melakukan pergerakan password dengan huruf Indonesia, kita nggak bisa, karena huruf Indonesia adalah huruf
Eropa, Cina berani daftarkan hurufnya. Makanya begitu sistem digital berjalan, sistem milenial terjadi, dia lawan transaksi internasional, dia lawan Amazon dengan Alibaba, dia lawan WhatsApp dengan WeChat, dia lawan Facebook dengan QQ Render. Berani dia lawan, kita nggak bisa. Sementara cepat atau lambat, 20 tahun ke depan, anak-anak kita yang belajar kemana-mana itu akan jadi pinter. Kalau sudah pinter, dia akan kembali ke sini membuat sesuatu, berproduksi. Kalau tidak ada yang beli, bangkrut. Nah, siapa yang mau beli? Yang mau beli adalah orang yang cinta pada bangsanya, yang cinta pada negaranya, akan membeli produk dalam negeri. Nah, kalau kita rasa cinta pada bangsa dan negara dan dalam negeri nggak ada, maka konsumsi tidak akan pernah terjadi. Makanya orang Amerika bisa bangkit karena industrinya dibeli oleh anak bangsanya sendiri. Cina kenapa bangkit? Produksinya dibeli oleh anak-anak Cina sendiri. Samsung kenapa bangkit? Dibeli oleh anak Korea. Mobil Jepang dibeli dengan harga 2 kali lipat oleh anak bangsanya. Tapi itu perjalanannya panjang. Agar Amerika punya rasa cinta pada bangsanya, film koboi diputar berkali-kali untuk membangkitkan kenangan kebangsaannya. Cina untuk membangkitkan kenangan kebangsaannya, film ular putih, film kungfu sampai Sun Gokong diulang-ulang terus. Cina samurai, Jepang samurai. Bahkan ketika Amerika kalah dengan Vietnam, Amerika nggak boleh malu, mereka bikin film Rambo 1 sampai 6. Amerika ketika ditekan sama Cina secara spiritual, dia nggak boleh malu bikin film American Shaolin, American Kungfu. Dia nggak boleh malu ketika ditekan Jepang bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Malaysia nggak boleh malu, Jepang nggak boleh malu. Ketika rezim Tokugawa dihantam sama restorasi Meiji, maka anak-anak muda dijelaskan dengan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia menyongsong masa depan, tidak boleh konflik antar agama, antar suku. Malaysia kota bandar, pemiliknya diserahkan kembali kepada Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin harus tahu bahwa di Malaysia ada anak-anak India, nggak boleh ribut. Kenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar gak ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Susanti. Cara mereka membangun karakter bangsanya. Lu kok kita malah setiap hari alok-alok bangsa, punya presiden jelek, punya Pancasila jelek, TNI jelek, Polri jelek. Ini pasti ada yang mengadakan agar apa? Bangsa ini gak pernah bangkit, bisa produksi, dipaksa menjadi bangsa yang konsumsi, selalu membeli. Jadi itu loh, maka ada pengajian kebangsaan. Cik ngerti bangsamu? Ya, bangsa terindah di muka bumi Indonesia. Amma ba'du. Lagi kayak mukaddimah. Saya belum selesai ngaji. Ini baru pembukaan. Lagi kayak pembukaan. Jadi tenang aja ya. Kayak mukaddimah. Kalau kita apa nama ba'du, Dreng? Nah, pengajian kiai dimanapun kalau pembukaan selesai amma ba'du lah, ini baru amma ba'du. Doi, mulane ono SH, ono pagar Nusa. Ojo gelut di jalanan. Gak suka saya kalau kalian ribut di jalanan. Tugas Kapolsek, tugas Kapolres, tugas Koramil bikinkan panggung terbuka, pencak dor. Ayo. Rapopo, wong latihane pencak wis biasa ngene. Aku sik enom biyen tak tataki kabeh ngono ae. Lah aku wis tuwa saiki ora patek pantes. Ya iya, zaman masih pencaan kayak gini. 6 jam kan kukur-kukur ya. Aku tukang pencak nih. Lah mulane ya wani. Sampai terus gak terima maju tak tunyu. Nah ini bangsa kita, ini bangsa yang indah. Bayangkan, bangsa multi etnis. Dan inilah yang kemudian dibayangkan tentang ro'iyah atau rakyat. Ini yang kita jaga. Makanya sampai kalau ikut kiai santri, kiai NU gak ribut kok. Enggak. Itu biasanya bolo anyar lah itu. Kalau kita ajak ngaji terus ya insya Allah nanti paham.
Cuman sekarang masih namanya juga masih usaha, nggak apa-apa. Udah terlanjur bikin kolam, terus nggak punya ikan, mau beli ikan mahal, akhirnya obok-obok kolamnya tonggo asline. Ya wis kadung gawe partai, ra ono menungsone, ya obok-obok partai ini tanggane. Lah ya biasa, sampean pengen istri cantik, gak ada lagi yang ada sudah dinikah orang, maka ya istrinya orang itu kita jelek-jelek kan, kalau sudah dilepas kita ambil. Loh, mama no Cak mano, tak ada lagi. Nggak pergi ke kalangan, nggak ada. Kalau di road sih ada. Kekalangan cakak endung muda. Di road jangan nangis. Papang ka berjalan di kalangan caka endung muda. Diro jangan nangis, Papang ka bala-balik bata endung muda. Senang sekali saya lagu itu. Tapi istri saya yang suka ngomel-ngomel itu. Jangan gitu katanya. Loh kenapa? Ini bagus, cakak kekalangan, cakak endung muda. Papang kapala balik, bata endung muda. Iya, lo istri saya itu orang Oku Selatan. Oku Selatan, maka saya gak ngerti. Makanya itulah galaknya luar biasa. Makanya kalau saya ditanya kenapa Kiai nggak nikah lagi, waduh, punya satu galaknya luar biasa. Saya berani, tapi yang di rumah lebih berani. Apalagi kalau udah bilang kutujah kau. Iya, kutujah kau katanya, kemana-mana bawa lading. Jadi anak saya itu sudah campuran. Jadi dulu saya ngambil istri dari Sumatera Selatan karena saya itu hitam. Cari yang putih. Nah, naik dikit lah gitu kan. Anak saya agak putih dikit. Ikut kok ke sini. Tapi nggak tahu di mana apa pergi kemana. Oh, di belakang. Dengar berarti dia. Gawalaknya luar biasa. Pernah saya ditarik itu. Itu kalau nggak perempuan semende itu nggak ada. Perempuan ugan. Gara-gara tak suruh dandan. Dek dandan yang cantik, jangan sampai kalah cantik sama pengantin santri nanti. Ya, dandan itu. Akhirnya habis subuh dandan sampai jam 6. Berangkatlah pergi. Saya di sini, samping ini santri nyopir, dia di belakang sama anak yang kecil. Tak lirik, oh cantik. Begitu di perempatan ada matahari pagi, nyorot mobil. Ternyata dalam mobil itu ada perempuan cantiknya luar biasa. Mulut saya keperucut. Ya Allah, Pin, cantiknya perempuan itu, Pin. Saya lupa bahwa dia di belakang. Tarik saya dari belakang. Apa tadi bilang katanya? Saya yang dandan dari pagi nggak ada yang muji. Itu perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Dasar mata laki-laki. Taware, untung bukan dasar mata kiai kan. Taware. Wah, santri samping itu udah pucet itu dia kan. Kiai sama nyainya udah beribut. AC itu langsung seperti hangat. Taware. Iya, saya mau ngomong enggak deh, nggak mungkin bang, saya udah terlanjur ngomong. Akhirnya saya diem ditarik. Dasar mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Itu saya langsung ambil napas. Iya, aku laki-laki. Kamu harus ngerti bahwa aku laki-laki sejati. Laki-laki sejati pasti bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Itulah laki-laki sejati. Karena kalau aku nggak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung cubitannya kecil. Gitu. Oh, itu saya lirik itu. Susah kalau tangannya masuk ke tas ngambil lading. Nah ini kita udah cukup bahagia lah ya, Indonesia bisa seperti ini. Ya Allah, ini bersyukuri. Suriah itu nggak bisa begini, Libya nggak bisa begini, negara-negara Islam kacau semua.
Di Saudi sampean begini ditangkap, di Afghanistan begini diroket. Kita bisa begini kok bisa membayangkan jadi orang lain khilafah, ikhwanul muslimin. Itu anak-anak kecil yang nggak pernah belajar. Karena apa? Nggak punya gurunya, nggak ada yang ngajari karena gurunya pakai Google, kemudian YouTube, jamiah YouTubiah itu. Kotabaya tubuh YouTuban. Ya, makanya kita enak kumpul semua kayak begini rukun di mana halal bihalal rukun. Maka semoga semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita insya Allah kapan nanti ketemu lagi. Amin, amin, amin. Saya bilang saya akan sering pulang kalau jalan ke tempat saya bagus. Tergantung Pak Giri itu nanti. Oke, matur nuwun, semoga ridha Allah menyertai kita semua. Amin. Selanjutnya monggo Kiai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.